Saya minta pendapat nih dari pandangan hukum atau mantan Karawat Sidik melihat tadi kuasa hukum dari Nikita Mirzani sudah membuat statement bahwa gugatan perdatanya dicabut karena dia merasa lebih fokus ke pidananya. Gimana melihat itu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kuasa hukumnya berbicara tentang masalah itu, jauh-jauh hari sebelumnya saya sudah sampaikan. Untuk apa kau lari ke perdata? Lebih bagus fokus saja ke masalah aspek pidana. Sebelum kuasa hukum ngomong, sudah ngomong kan. Nah, ternyata dilakukan, ya alhamdulillah. Karena saya sudah berkali-kali sampaikan, kalau kau fokus di perdata ini, kau tidak terfokus di pidana. Itu yang pertama. Yang kedua, aspek prestasinya itu tidak menyentuh kepada aspek pokok. Sekali lagi saya katakan, prestasi ya, tidak akan berlaku kalau ada berbau pidana. Dan itu yang perlu diketahui oleh publik. Tidak bisa prestasi kalau ada unsur pidananya. Yang kedua, ketiga, bahwa kalau kita melakukan prestasi ada kesepakatan antar pihak ya, yang bersengketa tentang suatu kesepakatan yang telah dituangkan di dalam bentuk tertulis. Di pengadilan nggak ada bentuk lisan berlaku, karena itu bisa saja akan ingkar janji. Tapi kalau dalam bentuk tertulis itu sah secara hukum. Dituangkan siapa yang sedang bersengketa itu, butir-butir kesepakatannya apa, kemudian ditutup dan ditandatangani dan dinyatakan dilakukan sebenar-benarnya berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, ditandatangani oleh kedua belah pihak tanggal berapa, tahun berapa ya, disertai kertas materainya. Ini menyatakan bahwa negara tuh hadir ya. Ini yang sampaikan, ya syukurlah sekarang sudah fokus kepada aspek pidana, sudah dicabut, dan itulah yang sudah sampaikan terdahulu. Nah sekarang masalah di aspek pidana ini ya saya bermohon pada pihak Nikita tuh fokus kepada awal mula peristiwa. Kenapa sampai terjadinya pemindahan daripada uang tersebut ke Nikita? Di sini fokusnya sebenarnya. Sehingga terbukalah Pandoranya bahwa terjadinya peristiwa pidana karena akibat daripada ini. Apa ya? Saya hanya mengasumsikan aja kemungkinan itu masalah skincare. Nah buka saja itu. Kenapa skincare-nya? Kenapa sampai dia menyerahkan uang itu? Ini harus dikejar. Tapi kan pertanyaannya kan dia mengajukan gugatan website itu kan uji materi. Apakah dari sisi dia cabut itu ada dugaan substansinya nggak kena? Apa gimana? Uji materi apa ya, substansinya nggak kena lah. Nah, dari awal-awal saya udah ngomong kok. Percuma ngabis-ngabisin waktu untuk uji perdata Dewan Prestasi itu. Nggak akan berbuntut. Pasti buntutnya pasti nanti bisa-bisa NO. Salah objek. Karena saya katakan suatu prestasi itu tidak boleh atau gugur kalau ada peristiwa pidana. Ini harus dipahami kita semua. Jangan main paksa gebiak-uya. Masih lebih kenal lagi kalau dikatakan perbuatan melawan hukum. Nah, prestasi. Emang kesepakatan kita beli ondel-ondel. Kan ada peristiwa hukum di situ. Nah, ya sekarang sedang bergulir di pengadilan. Nah, itu yang saya katakan. Ya kita berdoa mudah-mudahan ini berjalan dengan baik. Ini kita diberikan penguatan. Ya, fisiknya saya secara pribadi saya kasihan ya. Dia punya anak sedang ada bermasalah lagi sekarang. Sedang di pengadilan, kemudian ada anaknya juga. Saya yakin sebagai manusia yang beriman dia pasti kepikiran semua ya. Bagaimanapun darah dagingnya semua. Ya kita doakan dia tetap kuat dalam menjalani peristiwa ini. Semoga yang terbaik didapatkan oleh Nikita, bisa berjalan dengan baik dan hakim mempunyai hati nurani untuk memutuskannya. Tapi kata strategi seorang advokat yang punya klien itu gimana pendapat Abang? Bagaimana? Dia bilang itu strategi seorang advokat. Aku udah bilang berkali-kali. Oh, sorry. Ya. Di dalam hukum nggak ada istilah strategi. Di dalam hukum itu yang ada uji fakta, uji materi, uji pembuktian. Mau strategi perang apa? Mau kau bikin strategi model apapun, kalau kau tidak punya bukti fakta dan saksi yang menguatkan, omong kosong semua itu.
Ini aja kok perkuat. Bukti, fakta, diuji materi nanti. Ada ahli, ada chartmu, ada saksi yang menguatkan dirimu bahwa peristiwa itu tidak seperti yang dibayangkan. Itu aja yang kau perkuat. Ya mudah-mudahan dengan apa yang kau sampaikan ini bisa menjadi bahan masukan bagi JPU untuk melakukan tuntutannya. Ingat, ketika eksepsi sudah ditolak, berarti berjalan. Kalaupun nanti keputusan selah, ya mudah-mudahan nggak meleset perkiraan saya. Pasti sidang berlanjut. Eksepsi ditolak, keputusan selah berjalan, saya yakin pasti dilanjutkan. Jadi intinya ini kan sudah proses sidang perdata itu sudah berjalan lah. Intinya sidang pidana sudah dalam tanda kutip. Abang sendiri melihat di gugatannya dicabut itu momen-momen salah atau enggak sih? Itu langkah bijak. Oke. Saya bilang salah, saya nggak mau nyalakan orang. Itu adalah langkah bijak supaya jangan terpecah, supaya fokus saja kepada aspek pidana saja. Ya. Makanya kita berikan penguatan itu sehingga berjalannya persidangan itu. Kemudian dari pihak Reza juga dia akan mempersiapkan diri untuk mengcounter apabila ada dari eksepsi. Nanti kan ada berkelanjutan. Kalau putusan selah nanti berkelanjutan, berarti saksi, uji pembuktian nanti dari saksi, dari Reza sendiri akan memberikan tanggapan dan jawaban tentang apa yang disampaikan oleh pihak daripada kita. Inilah mekanisme hukumnya seperti itu. Tinggal kita lihat. Kalau dari awal saya sudah katakan aspek pidananya sudah jelas, gitu. Tapi ada menggiring-giring, itu pencemaran, bukan aspek daripada pemerasan. Nah, ini mengkaburkan masalah. Jangan dikaburkan masyarakat. Masyarakat sudah cerdas. Ya. Nah, masyarakat boleh kok bodoh-bodohin, tapi JPU kan nggak bisa dibodoh-bodohin. Kalau pencemaran tidak akan muncul ada TPPU. Jelas ini ya. TPPU itu karena ada pidana asalnya, yaitu tadi ya, memperkaya diri sendiri baik sebagian maupun seluruhnya dengan cara melakukan perbuatan tindak pidana untuk merugikan orang lain, untuk dimiliki. Nah ini TPPU bukan hasil jeripayanya, tapi hasil daripada kejahatan. Itu kira-kira ya. Oke, Irjen, satu lagi, mungkin kemungkinan kemarin kan saat mediasi perdata sempat berdebat, ya kan, terjadi perdebatan. Apakah di situ titik puncaknya akhirnya Niki mundur untuk menggugat Wan prestasinya karena dirasa ini memang tidak mungkin dan setelah eksepsi jaksa ditolak gitu? Saya nggak menyentuh ke sana. Masalah dia berdebat ataupun berantem di sana nggak ada urusan. Kita berbicara hukum. Saya yakin pengacaranya, kuasa hukumnya sudah berpikir, waduh, ini kalau dilanjutkan bisa-bisa nanti digugur. Ini peristiwa pidana sedang pengadilan. Nah ngapain buang energi ke sini? Lebih fokus kepada aspek pidana. Langkah yang dilakukan kuasa hukumnya menurut saya sudah cermat, sudah bagus. Fokus aja ke pidana. Jadi nggak ada gara-gara berantem dan berdebat kemarin, nggak ada hubungannya. Ya. Hubungannya kita berbicara tentang akidah hukum. Menurut saya begitu ya. Oke, udah.